Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Body Daddy's F. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini menceritakan Kazuki Kurusu dan Reisuwa, dua persahabat yang berlatih sebagai pembunuh bayaran profesional sejak usia mereka masih belia. Meski telah berteman baik sejak kecil, karakteristik keduanya cukup berbeda. Suatu ketika pada hari Natal, Kazuki dan Rei bertemu seorang anak berusia 4 tahun bernama Miri Unasaka yang sedang berada di hotel yang tengah menjadi medan baku tembak untuk mencari ayahnya yang merupakan seorang bos mafia. Kazuki, Rei pun harus menjaga Miri. Oke, langsung saja ke film lengkapnya. Film diawali dengan beberapa orang di sana yang mau bertransaksi barang palsu. Di sini si penjahat yang membawa barang palsu itu pun berangkat membawa mobil. Pada saat yang sama, pembunuh bayaran atau ini jagoannya yang bernama Rei. Dia mengikuti memakai motor sportnya. Di saat di pertengahan jalan, Rei mulai beraksi. Dengan kelincahan dia memakai motornya sembari menembak pakai pistol. Satu persatu mobil penjahat dilenyapkan. Pada saat mobil terakhir yang dihentikan Rei, si bos menyuruh supir untuk menabraknya. Ternyata pengemudi mobil itu adalah teman Rei, dia yang bernama Kazuki. Maka dari itu penjahat pun bisa diamankan. Setelah itu penjahat pun diinterogasi untuk ngaku barang palsu yang dia bawa itu dari mana. Si penjahat itu pun mengaku bahwa dia juga diperintahkan oleh seseorang. Di saat yang sama Kazuki ini mendapat telepon dari seorang bocil. Nah, bocil ini ada di cerita ini adalah anak orang lain yang Kazuki dan Rei mengurusnya karena ada sebuah insiden. Nah, supaya kita tahu untuk si bocil itu, kita akan pergi ke beberapa bulan ke belakang. Kazuki ini dulunya bandel, dia ini menyewa cewek ke rumahnya untuk dipakai olehnya. Setelah terbangun, Kazuki pun pergi keluar untuk belanja. Setelah pulang dari belanja, dia pun melihat rumah yang berantakan. Ternyata ini ulahnya si Rei. Kazuki pun nawarin makanan yang dia sudah beli, tapi si Rei menolaknya karena makanan yang Kazuki beli itu pedas semua. Yang mana si Rei ini gak suka seha. Di saat yang sama Kazuki pun melihat kucing. Kucing itu pun yang dipungut oleh Rei untuk dipelihara. Sampai-sampai Rei menyiapkan makanan untuk si kucing. Terungkap ternyata rumah itu milik si Rei. Pada saat itu pun Kazuki membawa kucing itu jauh dari rumah. Setelah membuang kucing itu, Kazuki membereskan pekerjaan rumahnya, seperti bersih-bersih, ngepel, nyuci, dan masak sekalipun. Setelah matang masakannya, mereka berdua pun makan bersama sembari ngobrolin tentang pekerjaannya. Yang mana menurut Kazuki pekerjaannya ini bisa diburu oleh orang lain ataupun mati tiba-tiba. Apa iya nanti seorang bocil itu anaknya Kazuki? Karena dia membayangkannya di sini. Lanjut cerita lagi. Kazuki bilang ada pekerjaan untuk malam Natal. Sasarannya Hayami Atsushi berusia 32 tahun. Dia ini maklar perdagangan manusia dan markasnya tidak diketahui. Malam harinya Kazuki pun beli barang ataupun baju untuk menyamar. Setelah belanja, Kazuki pun nyamperin bosnya dan dia dikasih uang muka. Uang itu pun dikasihkan lagi segepok untuk seseorang menurut Kazuki. Sembari Kazuki berjalan keluar, bosnya bilang ke Kazuki untuk bertobat. Di saat mau pulang ke rumah, Kazuki pun tergoda oleh dua cewek untuk bermain judai. Kazuki pun boncos dan kalah. Sembari pulang dia pun gak pakai baju dan juga kedinginan karena kalah judai. Keesokan harinya disinilah kita diperlihatkan seorang bocil ini. Dia ini mencari bapaknya, yang mana hari ini Natal. Bocil pun melihat kue yang mungkin dia mau. Tidak cuma itu, bocil itu pun menuliskan sesuatu di hari Natal itu. Dia menulis dirinya ingin segera ketemu bapaknya. Si bocil itu pun bernama Miri. Kembali ke cerita Kazuki, di sini dia lagi bikin kue. Sembari dia membikin kue, dia pun bergumam bahwa misi penangkapan maklar perdagangan manusia, orang ini sering mondar-mandir supaya susah dilacak. Tapi kebetulan hari ini orang itu menyewa aula lantai atas di Hotel Parian untuk merayakan pesta Natal. Misi pun dimulai. Kazuki ini menyamar menjadi Santa untuk membawakan kue ke target itu. Karena penjagaan yang ketat, dia pun dihalangi bodyguard. Dua bodyguard itu pun dikerjai oleh Rei yang pura-pura bosnya dia. Setelah Kazuki dicek, dia pun lolos dari penjagaan itu. Di saat Kazuki masuk lift, bocah atau si Miri ini lari masuk juga ke lift. Miri sendiri tadi mau kue, dia pun mau kue itu. Miri pun nyicip kue bikinan Kazuki ini. Miri pun senang dengan rasa yang enak itu. Karena Kazuki ini menyamar jadi Santa, Miri pun meminta satu permintaan untuk segera ketemu bapaknya.
Terungkap Miri ini belum pernah ketemu bapaknya sendari lahir. Sesampainya di lantai atas, bodyguard pun curiga kehadiran Kajuki dan Miri. Miri yang berlari, Kajuki pun ditodongi senjata. Ternyata di dalam troli ada si Rei. Rei menembaki dua orang itu. Miri yang berlari, Kajuki pun langsung mengejarnya. Dan juga untuk masuk ke ruangan pesta itu pun harus melewati dua orang penjagaan lagi. Rei dengan santunya dia memusnahkan dua orang itu. Dan mereka bertiga pun sampai di pestanya. Miri pun nyamperin si target Kajuki dan Rei. Penjahat itu menodongkan senjata kepada si Miri. Sembari berlari, Kajuki pun pura-pura ngaku dia ini bapaknya. Penjahat yang ditembak Rei, Miri pun melompat ke arah Kajuki. Misi itu pun komplit. Sesampainya di rumah, Kajuki pun melihat dua lembar foto dan membandingkan, ternyata mirip. Apakah ini benar anaknya? Keesokan paginya, Miri pun memanggil-manggil Kajuki. Yang mana dia ini sudah tidak kuat pengen buang air kecil. Kajuki pun segera membawanya ke kamar mandi dan dia melemparnya. Sadis juga nih orang. Sesudah itu Kajuki pun mau mendadar telur. Di situ Miri pengen membantunya, tetapi Kajuki yang melarang. Miri pun marah dengan menggeserkan kursi. Kursi yang berat, apalah daya si Miri ketimpa kursi itu. Rei masih tidur, dia pun merasa terganggu dan bangun. Setelah dia nyamperin, malah disuruh ngasuh oleh Kajuki. Telur tadi bukan didadar, melainkan buat campuran roti. Rei yang ngasuh Miri, dia sedikit kewalahan. Sudah sarapan matang, mereka bertiga pun makan. Terungkap ternyata Miri ini anak yang dimusnahkan dalam misi di malam Natal itu. Di saat yang sama, Rei yang mau ngudut, Kajuki pun menyuruh Rei ngudutnya agak menjauh karena ada bocil. Kajuki menanyakan kepada si Miri, dia ini tinggal di mana. Ya, namanya bocil, jawabannya ngaco semua dari banyaknya pertanyaan. Kajuki dan Rei yang sedang ngobrol, Kajuki ini mau bertanya ke si bos, kali aja dia tahu. Miri yang dengar, dia ini pengen ikut. Dengan sikap bocil ngeselin, kopi punya Kajuki pun tumpah. Alhasil baju Miri pun basah dan digantikan memakai baju yang agak besar. Kajuki dan Rei pun menemui bos atau yang namanya Kyo. Kyo memberikan misi kembali. Kajuki pun sekalian nanya tentang misi kemarin, apakah dia ini punya anak. Ternyata si Kyo tidak punya informasi soal anak. Dan Kyo sendiri siap untuk menjahit kembali. Setelah kedua orang itu balik, datanglah seseorang ke tempat Ryo. Dia ini melamar untuk kerja seperti si Kajuki dan Rei. Dia ini bernama Ogino Ryo. Sesudah sampai di rumah, Rei melihat tempat yang berantakan. Rei pun dengan sigap dia mengantisipasi untuk keselamatannya. Dia takut ada pencuri yang masuk. Setelah mencari Miri dan ketemu, ternyata rumah berantakan ini ulahnya dia. Lanjut cerita, ternyata misi yang diberikan Kyo sekarang adalah bos gembong narkoboy yang tinggalnya di villa mewah. Keamanan rumahnya ini sangat ketat dilindungi pengawal. Kajuki yang meminta saran kepada Rei, Rei bilang untuk serang dari depan. Kajuki pun kaget. Miri yang nyempirin Kajuki, dia bilang bahwa makanannya beda rasanya yang dibuat oleh mamanya. Kajuki yang sombong yang menurutnya Miri perkiraannya ini lebih enak dari mamanya, ternyata Miri ini merasa lebih enak buatan mamanya. Di saat yang sama Miri pun kepikiran mamanya, tapi bohong. Miri yang suka main petak umpet, Kajuki pun punya ide dengan petak umpet itu. Dia di situ langsung menggambarnya untuk misi selanjutnya dengan strategi petak umpet. Keesokan harinya, mereka berdua yang sudah siap untuk berangkat untuk melakukan misinya. Miri di sini pengen ikut. Kajuki pun dengan jalan ninjanya, dia memberikan banyak ciki kepada Miri biar dia gak mau ikut. Apalah daya Miri ini tetap pengen ikut. Misi kali ini pun Miri ikut. Misi pun dimulai dengan Kajuki yang menyamar jadi perbaikan CCTV. Di saat dia mau masuk, Miri pun memencet klakson mobilnya. Ternyata Miri ini pengen buang air kecil. Kajuki bilang untuk menahannya sebentar saja. Kajuki pun masuk dan lolos penjagaan pertama. Di tempat lain, Miri pun sudah gak kuat menahan pengen buang air. Di saat itu Kajiku yang pura-pura memperbaiki CCTV-nya, penjaga itu pun bisa Kajuki setrum. Kajuki terus menyelesaikan rencananya. Sesudah selesai, Miri pun sudah ada di dalam. Karena dia kebelet tadi makannya, dia menerobos masuk. Miri pun melihat Kajuki dan berteriak. Kajuki pun sedikit kaget, penyamaran itu pun gagal dan diketahui. Dan penjaga itu pun mengejar si Kajuki ini. Kajuki yang ngejar si Miri, pengejaran itu sampai ke tempat target yang Kajuki dan Rei maksud. Kajuki dan Miri pun terkepung.
Kajuki yang terkepung, Rei dengan senjata snipernya dia menembak satu persatu jahat itu. Dengan lawan yang banyak, Kajuki mendorong Miri dan menarik Rei untuk pergi dari sana. Di saat perjalanan pulang, Kajuki pun marah kepada Miri karena rencana ini gagal. Sesudah sampai di rumah, Kajuki pun ditelepon bos Kyu. Dia bilang bahwa pekerjaan tadi biar dia yang akan urus. Dan juga terungkap benar si Miri ini anak dari penjahat kemarin dengan istri gelapnya. Dan Ryo pun mengirimkan alamat rumah ibunya Miri. Film dilanjutkan. Rei yang lagi tidur, dia ini bermimpi. Saat itulah bocil Miri membangunkannya, yang mana Miri ini mau sarapan bareng. Setelahnya mereka pun sarapan bareng. Miri pun merasa enak dengan makanannya. Di saat yang sama, Kajuki bilang kepada Rei dia ini akan menemui Kyu untuk mencari tahu ibunya Miri. Miri yang dengar jadi kepo. Seperti biasa, bocil beban pengennya main-main. Pada saat itu Rei bilang apakah Kajuki ini akan mengembalikan Miri ke orang tuanya. Kajuki yang merasa gak bisa ngurus dia ini mau gak mau harus mengembalikannya karena bocil Miri ini anak terlarang. Setelahnya Kajuki pun nyamperin Kyu. Di situ Kyu ngasih alamat rumah ibunya Miri. Setelah pulang dari kafe Kyu, Kajuki, Rei yang lagi nemenin Miri main, Kajuki bilang kepada Rei dia ini sudah tahu alamat rumahnya ibunya Miri. Dalam kertas itu tertulis bahwa ibunya Miri ini bukan orang tua yang baik. Kajuki di situ malah menceritakan tentang dirinya yang tidak tahu muka orang tuanya. Jadinya hidup dia ini luntang-lantung sampai sekarang. Di saat yang sama, Miri datang dengan menyuruh Kajuki memakan yang dibikinin Miri, yang mana makanan itu dibuat Miri dari tanah. Miri yang menyuruh Kajuki memakannya dan memanggil dengan kata-kata papa. Kajuki memberitahu Miri untuk tidak menyebutnya papa di tempat umum. Sesudah itu datanglah tukang dagang tahu bulat. Salah, penjual ubi maksudnya. Kirain tahu bulat soalnya pakai mobil dugul. Di saat yang sama, Kajuki bilang dia ini di saat bocil tidak pernah ingat tersenyum seperti Miri ini. Rei pun sama. Di situ Miri yang mau beli ubi manis, Kajuki dan Rei pun suit gunting batu kertas. Yang kalah itu yang bayarin ubinya. Gunting batu kertas. Pemenangnya Kajuki. Rei langsung bayarin ubinya itu. Pada saat itu Kajuki bergumam bahwa dia ini tidak pantas. Selesai makan ubi, Kajuki pergi untuk membeli minum. Selagi Miri dijaga Rei, Miri yang lagi ayun-ayunan dia ini meminta untuk didorong. Di saat yang sama datanglah seseorang dan menanyakan kepada Miri yang sendirian. Miri langsung menunjuk ke Rei bahwa dia gak sendirian. Si bapak langsung nanyain kepada Rei apakah Rei ini bapaknya atau kerabatnya. Rei menjawab bukan. Beruntung datanglah Kajuki. Kajuki pun bilang bahwa dia ini bapak dari Miri. Kajuki yang menyuruh Miri ngaku dia bapaknya. Miri di situ malah cemberut dan diam aja. Miri berbisik kepada Kajuki yang gak boleh manggil dengan kata bapak di tempat umum. Tak pikir panjang, Kajuki langsung memangkunya dan pergi. Di saat di jalan, Kajuki pun memberitahu kalau kondisinya begitu boleh untuk panggil aja bapak. Miri pun mengerti. Pada saat malam dan mau nidurin Miri, Kajuki menyuruh untuk cepat tidur dan sedikit menakut-nakuti Miri. Miri malah kesenangan dan pengen ketemu hantu, dan Miri pun pengen tidur bareng Kajuki. Miri yang tidur sendirian, dia keliling mencari Rei ke kamarnya. Nah, setelah di kamar Rei, Miri yang narik selimut, Rei ternyata tidak ada. Miri mencari kembali dan akhirnya ketemu. Miri menanyakan kenapa Rei ini tidur di sana. Rei menjawab bahwa dirinya jaga-jaga dari serangan. Miri pun pengen tidur bareng. Miri berbisik kepada Rei kalau dia ngompol nanti Kajuki pasti marah menurutnya. Miri menceritakan mamanya yang dulu memberikan mantra senyuman dengan berkata, Rei yang disuruh tersenyum dia nggak bisa. Miri terus berusaha. Setelah Miri capek, dia pun tertidur dan Rei meninggalkannya. Di tempat lain, Kajuki terus mencari tahu tentang ibunya Miri. Paginya mereka pun pergi untuk datang ke tempat ibunya Miri berada. Di perjalanan, Kajuki sangat pede dengan misi menemui ibunya Miri ini. Dan menurutnya di hari terakhir bersama Miri. Sesampainya di tujuan, Kajuki langsung mengecek ke sana sendirian. Setelah sampai di kafe Snake Stardust, Kajuki pun masuk. Di tempat lain, Miri yang merasa bosan dan dia mau main ayunan. Kembali ke Kajuki, sekarang dia sudah bertemu seorang wanita yang lagi nyanyi Don't Stay Goodbye. Dan wanita itu bilang bahwa kafe bukannya nanti malam. Kajuki langsung to the point, dia ini mau menanyakan kepadanya. Pada saat yang sama datanglah cowok jamet. Dia menendang Kajuki, yang menurutnya si cewek ini nerima pelanggan tanpa seizinnya. Cowok jamet itu pun menampar wanita itu sampai kenok. Kajuki gak tinggal diam, dia langsung menghajar si cowok jamet itu.
Perkelahian pun tidak terelakkan lagi. Di situ si Jamet menyerang Kajuki. Kajuki disitu bisa menang ya, walaupun wajahnya sedikit kena goresan. Si Jamet langsung pergi. Setelahnya wanita itu pun menampar si Kajuki. Ternyata Jamet ini pacarnya si wanita itu. Tetapi si wanita memberikan Hansaplast kepada Kajuki atas lukanya itu. Kembali ke Rei yang lagi ngasuh Miri. Mereka berdua bermain ayunan. Setelahnya main jungkat-jungkit. Miri pun kesenangan. Di saat di permainan lainnya, Rei yang dipanggil dia sedikit malu karena banyak ibu-ibu yang melihatnya. Setelah selesai, Miri yang merasa puas, beda halnya dengan Rei yang letih. Di saat yang sama, Rei menanyakan kepada Miri kenapa dia ini memanggil Kajuki Bapak. Miri menjawab karena Kajuki ini telah menyelamatkan dirinya, dan juga bapak kandungnya pun itu seseorang yang menyelamatkan di saat bahaya itu menurutnya. Di lain sisi, Rei pun membayangkan masa kecilnya, yang mana dia ini disuruh bapaknya untuk menghabisi guguk itu dan Rei gak bisa. Terus bapaknya yang menghabisinya. Maka dari itu bapaknya ini marah padanya. Dan saat itu Rei tidak boleh memanggil bapak karena menurut si bapak dia ini bosnya. Setelah selesai membayangkan, Rei pun kaget yang mana sekarang Miri ini tidak ada. Kembali ke Kajuki. Wanita itu menanyakan kepada Kajuki ada perlu apa. Kajuki langsung menanyakan tentang putrinya yang pengen ketemu. Wanita itu pun bilang dia ini sudah tidak ada hubungan lagi sama Miri ini. Si wanita itu pun bilang Miri ini anak murahan. Terungkap si cewek ini ditipu oleh cowok yang tidak bertanggung jawab. Juga tidak diberi uang sepeser pun. Dan juga wanita ini tidak mau melihat Miri lagi. Terungkap juga ibunya Miri ini setiap Miri ketawa dia memukulnya. Setelahnya Kajuki pun meninggalkan ibunya Miri. Di lain tempat, Rei pun mencari Miri kesana kemari. Pada akhirnya ketemu dan Miri ditanya polisi. Pada saat mau diamankan polisi, Miri pun gak mau. Rei yang melihat Miri dan dia sedikit membayangkan lagi. Dia ini langsung nyamperin dan mengaku dia ini bapaknya. Miri yang mendengar dia kaget. Setelah itu Kajuki pun datang. Kajuki yang mendengar Miri memanggil Rei dengan kata bapak, Kajuki disitu sedikit ngeledekin si Rei. Setelahnya mereka pun pulang dan makan malam. Sesampainya di rumah, Miri yang merasa ini masakan steak hamburg masakan ibunya. Miri bilang masakannya ini berbeda dengan yang dimasaki Kajuki. Film dilanjutkan. Keesokan paginya Kajuki yang mau nyuci dan mau masukin sabun ke mesin cuci seperti biasa. Miri ini pengen mencobanya. Setelah mencoba sabunnya malah tumpah. Miri meminta sekali lagi. Lebih parah malah lumer. Tidak cuma itu, Rei yang lagi olahraga lari santuy, Miri malah memencet speednya digedein. Rei pun kewalahan. Terus-menerus Miri ngerepotin mereka. Sampai-sampai Kajuki dan Rei kelelahan. Di saat yang sama datanglah bus. Tulisan di bus adalah taman anak-anak. Rei dan Kajuki punya rencana. Rencana mereka itu adalah memasukkan Miri ke TK atau PAUD. Dan Kajuki buka Google untuk mencari sekolahnya. Setelah cari-cari dan telepon sana-sini, sekolahnya penuh terus. Setelah ada, Kajuki ini disuruh untuk ke kecamatan dulu untuk mengurusi berkas-berkasnya dulu. Saat itu pun mereka pergi ke kantornya. Setelah mengambil nomor antrian, Kajuki dapat nomor 142. Terus setelah mengantri lama, mereka pun dipanggil. Karena persyaratan yang banyak, Kajuki pun emosi. Apalagi disuruh ngisi pekerjaan orang tuanya. Kan mereka ini pekerjaannya pembunuh bayaran. Kajuki yang stres, dia langsung buka laptop dan bikin dokumen palsu. Setelahnya mereka pun kembali lagi ke kecamatan. Dan berhasil. Mereka pun langsung mencari sekolahnya. Kajuki berjalan ke kanan dan Rei ke kiri. Rei di situ ditarik untuk ikut. Mereka sampai di TK Yumoboshi. Mereka mendaftarkan Miri di sana. Miri malah ngoceh bahwa Kajuki ini pandai memasak dan juga ngomong bahwa Kajuki ini telah memalsukan dokumennya. Dan juga menceritakan Kajuki ini pernah memakai pistol beneran. Tidak cuma itu, Miri membongkar pekerjaannya yang haram. Dengan itu mereka diusir dari TK Yumoboshi dan tidak diterima. Di saat di perjalanan, Miri pun diberitahu Kajuki untuk jangan ngoceh yang aneh-aneh. Dan menyuruh Miri untuk menjawab iya-iya aja. Sekarang ke TK Aozora. Di saat gurunya menanyakan nama dan umur kepada Miri, Kajuki malah ikutan menjawab nama dan umurnya. Saat wawancara berlangsung, Miri di sini menuruti apa yang dikatakan Kajuki. Tapi Miri di sini membisikkan kepada gurunya itu bahwa Kajuki ini pekerjaannya haram. Kajuki yang dengar dia panik dan bilang dia bekerja bersih-bersih di kota. Dan pada akhirnya misi pun komplit. Miri diterima di TK Aozora. Malamnya Kajuki dan Rei melihat catatan apa yang harus dibeli. Dari makanan, topi, baju, sendal, lap tangan, alas tidur, siang, gelas, sikat gigi, dan lain sebagainya. Keesokan paginya mereka pun bergegas pergi membeli barang-barang itu ke swalayan.
Mereka membeli barang yang berkelas dan bermerek biar kelihatan seperti orang kaya. Setelah selesai belanja, Ray membaca bahwa barang-barangnya ini harus didamai. Kajuki yang emosi, dia pergi membeli jarum dan benang untuk menjahitnya. Malam harinya mereka berdua pun menjahit, sampai-sampai Kajuki tangannya penuh dengan luka. Pekerjaan yang masih numpuk, Ray malah tertidur. Keesokan paginya mereka bertiga datang ke sekolah dengan pakaian yang sangat indah dan bagus. Orang-orang yang ada di sana semua melihat tertuju kepada mereka. Ibu-ibu rempong langsung rame di grup WA-nya ngomongin Kajuki, Ray, dan Miri. Di grup pun memuji Kajuki dan Ray yang keren seperti mafia. Setelahnya Miri pun diberitahu gurunya. Guru yang meminta buku buat untuk tulis suhu tubuh Miri setiap hari. Kajuki memberikan bukunya. Buku yang diberikan malah buku harian dirinya. Setelah itu Kajuki memberikan bekalnya si Miri, tapi si guru bilang untuk makanan sudah disiapkan. Kajuki dan Ray pun pulang dengan lega di hari pertama Miri sekolah. Di hari pertama Miri sekolah, dia susah mencari teman bermainnya. Karena Miri ini seperti orang kaya, jadi semua anak-anak minder dan gak mau main dengannya. Di sini Kajuki dan Ray di kafe Q dan Kajuki merasa lega karena bisa santai lagi dan meminta pekerjaan lagi kepada Q. Setelahnya mereka berdua menjemput Miri. Kajuki menanyakan hari pertamanya sekolah kepada Miri. Miri menjawab dia ini masih belum mengerti. Di hari kedua, Miri merasa berbeda dari yang dia bayangkan. Hari ketiga, Miri merasa gabut bosanin. Hari keempat, Miri semakin gak betah dan gak mau ngomong apa-apa. Di hari kelima, Kajuki pun langsung melihat Miri di sekolah seharian. Di situ Kajuki menanyakan kepada gurunya tentang Miri. Gurunya memberitahu bahwa Miri memakai bajunya terlalu mencolok. Jadi teman-teman yang lain sungkan mendekatinya. Gurunya bilang untuk memakai baju yang biasa aja supaya bisa kotor-kotoran. Di situ gurunya memberitahu toko yang menjual dengan harga obral. Toko itu bernama Toko Nijimasuya. Toko itu terkenal di kalangan emak-emak. Setelah masuk, Kajuki pun senang melihatnya karena barangnya murah meriah. Mereka bertiga memborong banyak barang, sampai sepeda pun dia beli. Besoknya berangkat sekolah, Kajuki memakai sepeda yang dibeli kemarin. Sesampainya di sekolah, Miri yang masih sungkan mau ikutan main bareng Kajuki disuruh memberikan bola padanya. Miri pun bermain bola bersama Kajuki. Anak-anak yang lain nyamperin Kajuki yang hebat menurut anak-anak itu. Setelah itu mereka semua bermain bersama. Akhirnya untuk pertama kalinya Miri bermain bareng bersama teman-teman sekolahnya. Di saat pulang, Kajuki menanyakan tentang sekolahnya. Film dilanjutkan, di mana kita diperlihatkan Kajuki yang melihat catatan pengeluaran bulan Maret dan sisa uangnya tinggal sedikit. Kajuki pun harus berpikir dengan cara harus irit. Beda dengan Ray, dia malah bilang beli minuman yang murah aja. Kajuki bilang bahwa sekarang lagi di masa suram-suramnya. Mau tidak mau, Kajuki pun meminta pekerjaan lagi kepada Kyo. Akhirnya Kyo memberikan kerjaan. Kyo memberitahu bahwa Kajuki dan Ray harus membiasakan diri kerjaan kecil dulu. Misi itu pun batasnya cuma 1 minggu, harus kelar. Kajuki pun menerima pekerjaan itu. Sesampainya di rumah, mereka berdua pun harus membagi tugas. Di saat yang sama dari pihak sekolah pun menelpon. Pada saat itu pihak TK memberitahu bahwa mulai hari ini murid harus belajar di rumah karena adanya virus. Miri pun dijemput pulang oleh Kajuki dan Ray. Pada saat di jalan mereka berdua pun bingung atas pekerjaannya nanti. Kajuki bilang harus salah satu menjaga si Miri. Miri yang rewel malah pengen bermain di taman. Kajuki menolak karena menurut Kajuki kali ini ada pekerjaan. Miri yang dengar dia langsung menanyakan pekerjaan seperti apa. Menurut Miri ini jadi PR, jadi Miri harus tahu pekerjaan orang tuanya selama libur dan juga menceritakan ke teman-temannya. Di saat Miri menanyakan soal pekerjaannya apa di kantor toko, Ray di situ malah ngeleos juga bilang dia mau mengintai. Miri langsung menjegatnya dan mau ikut. Cerita dilanjutkan di mana Kajuki dan Ray sekarang sudah memulai pekerjaannya. 3 malam selalu lembur terus dan gak tidur. Ray pun merasa gak kuat. Walaupun dipaksa Kajuki untuk memilih-milih foto, Ray tetap tidur. Paginya Ray yang masih tidur dia dibangunkan Kajuki. Kajuki akan pergi dan menyuruh Ray untuk menjaga Miri. Kajuki yang berangkat keluar, Miri pun menanyakannya dan juga dia mau ikut. Kajuki bilang dia mau kerja dan gak boleh ikut. Setelah Kajuki pergi, Miri pun membangunkan Ray yang tertidur lagi dan mengajak main Ray. Ray yang gak bangun, Miri di situ malah mengikuti Kajuki. Miri pun terus mengikuti Kajuki kemana dia pergi. Miri yang melihat cewek cantik dengan berjalan seperti model, dia menirukannya. Tidak cuma itu, Miri ketemu seekor anjing dan dia pun main sama anjing itu. Setelahnya Miri pun kehilangan jejak Kajuki.
Di tempat lain, Rei yang terbangun, Rei mencari Miri di dalam rumah. Kembali ke Kajuki, di sini dia menemui Kyo. Kajuki bilang dia datang ke sini untuk mengobrol tentang pekerjaannya. Kyo yang yakin pekerjaannya lancar, Kajuki malah meminta saran. Di saat yang sama, Rei menelpon Kajuki apakah Miri ikut dengannya. Kajuki pun panik dengan itu. Kajuki balik ke rumah dan mencari Miri. Apalah daya, bener aja Miri gak ada di rumah. Kajuki pun langsung mencari keluar. Tempat demi tempat Kajuki pun cari, apalah daya Miri tidak ketemu. Di sisi lain, Miri yang bingung mau kemana. Pada saat itu dia menabrak bapak-bapak. Miri langsung meminta maaf. Ternyata Miri ini ada di kafenya Kyo. Kajuki dan Rei pun tidak menemukan Miri. Kajuki berencana untuk melaporkan ke polisi. Kajuki berpikir bahwa si Miri bisa aja diculik karena pekerjaan mereka ini begini. Jadi si penjahat itu balas dendam. Kajuki yang terus bacot, Rei di situ malah bilang dia haus. Pas masuk ke kafe Kyo, Cilukba. Miri pun ada lagi santuy. Kajuki langsung memeluk si Miri. Miri yang bilang papa kepada Kajuki, Kyo pun langsung kaget. Kajuki langsung mencari alasan bahwa si Miri ini lagi dicari oleh orang tuanya. Dan dia cuma membantu mencarinya saja. Kajuki memberitahu Miri bahwa di depan Kyo, Miri ini jangan memanggil papa. Miri pun mengerti. Kyo yang masih penasaran, dia menanyakan kembali. Sebaliknya Kajuki mencari alasan ke sana kemari. Kyo pun langsung menanyakan tentang pekerjaan darinya. Kajuki bingung dan lagi-lagi Kajuki berbohong dengan berkata pekerjaannya lancar. Di sini Kajuki bilang jujur dengan berkata bahwa pekerjaannya sebenarnya agak telat, yang mana 3 hari ini mereka tidak tidur. Kyo menawarkan si Miri untuk dia jaga, biar bisa bekerja dan memprioritaskan pekerjaan dari Kyo. Di saat di rumah, Kajuki yang gak tahu bagaimana lagi karena mereka berdua ini harus bepergian jauh karena kerjaannya. Kajuki bersiap untuk meminta bantuan dari Kyo untuk menjaga Miri. Saat itu pun Kajuki dan Rei membawa Miri ke kafe Kyo kembali dan menitipkan Miri. Kyo langsung menanyakan namanya kepada Miri. Setelahnya Miri pun dibikinkan jus strawberry. Miri pun senang dengan rasa yang enak banget menurutnya. Dan juga berterima kasih kepada Kyo. Kajuki yang lagi dalam perjalanan, Kajuki pun berpikir kalau Kyo ini nantinya bisa berbuat aneh-aneh kepada Miri. Kembali ke si Miri, Miri menanyakan kepada Kyo bahwa Kajuki dan Rei ini pekerjaannya apa. Kyo memberitahu Miri Kajuki dan Rei ini pekerjaannya spesial. Di sini Kyo tidak memberitahu pekerjaan asli Kajuki dan Rei. Kyo berbohong, Kajuki ini bekerja sebagai pelawak, sedangkan Rei pekerjaannya sebagai Raja Minyak Arab. Kembali ke misi Kajuki dan Rei. Selagi mereka menjalankan misi, Kajuki pun tidak tenang dan juga sudah pasrah atas aibnya itu. Di sisi lain, Miri menggambarkan Kajuki dan Rei. Dan di sini Kyo menanyakan kepada Miri tentang orang tuanya yang gak khawatir kalau bersama orang asing. Miri menjawab bahwa dirinya akan tinggal selamanya sama Kajuki dan Rei. Tidak cuma itu, Miri ini sangat sayang sama Kajuki dan Rei ini. Nah, di sini Kyo sudah tahu apa yang ditutup-tutupi oleh Kajuki dan Rei. Malamnya, Kajuki dan Rei sudah selesai dengan misinya. Kajuki langsung menanyakan Miri. Rei yang memangku si Miri, Miri di situ ngalindur dan ngomong sendiri. Kajuki yang bilang bahwa dirinya akan mengantarkan Miri. Kyo di situ langsung bilang bahwa dirinya sudah tahu semuanya. Kajuki kaget dengan itu. Setelah beberapa hari berikutnya, Miri pun kembali ke sekolah. Di situ Miri menceritakan apa yang dia tulis dan gambar di depan teman-temannya. Setelah selesai, semua tepuk tangan dan Miri di situ langsung memeluk Kajuki. Sore harinya, Kajuki dan Rei menerima gaji atas misi kemarin. Di saat yang sama, Kyo bilang bahwa dimanakan mereka ini pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran, jadi walaupun mereka ini mengadopsi anak tetap tidak akan diakui. Kyo menegaskan jika mengkhianati organisasi, tetapi setelah Kyo bersama Miri, Kyo paham atas perasaan Kajuki dan Rei. Miri ini anak yang baik dan juga bisa merubah mereka berdua menurut Kyo. Tetapi menurut Kyo apapun akan terjadi nantinya, mereka ini harus siap menghadapinya. Film dilanjutkan, dimana kini kita diperlihatkan Kajuki yang lagi nilepan baju sembari nonton berita. Kebetulan beritanya tentang mengasuh anak-anak. Kajuki di sini membayangkan Miri yang mengutipnya terus karena miring ke layar keluyur gitu. Nah, di sini Kajuki siap untuk mendidik si Miri lebih lagi. Sementara di TV akhir acara ada berita tentang perampok yang ada di swalayan, tetapi si Kajuki gak lihat. Sore harinya Kajuki pun menjemput si Miri sekolah. Kajuki pun melihat kertas yang ditempel yang mana TK itu besok akan bertamasya. Di saat yang sama, guru memberitahu Kajuki bahwa si Miri sudah bertengkar.
Menurut murid lain bahwa si Miri memukul duluan. Kalau ditanya guru pasti tidak akan ngomong. Jadi di sini si guru meminta Kajuki untuk menanyakannya. Sesampainya di rumah, Rei yang lagi main game, Miri di situ sangat senang melihatnya. Di sisi lain Kajuki mulai menanyakan tentang pertengkaran itu, tetapi si Miri tidak mendengarkannya. Kajuki pun bilang sekali lagi kepada Miri. Miri menjawab dia ini tidak memukul temannya ini. Menurut Miri, si Taiga ini anak nakal. Kajuki yang terus-menerus menanyakannya, Miri pun marah kepada Kajuki. Miri langsung pergi ke lantai atas. Dia bilang bahwa Miri ini benci banget sama Kajuki. Kajuki pun merasa menyesal. Paginya Kajuki nyiapin bekal untuk Miri bertamasya. Di saat yang sama Miri datang. Kajuki yang menyapa Miri, Miri di sini masih ngambek atas kejadian kemarin. Kajuki langsung merayu Miri biar gak ngambek lagi. Miri masih aja tetap gak memaafkannya. Miri pun berangkat diantar si Rei. Kajuki masih tetap memikirkan Miri. Di saat yang sama Kajuki baru ngeh bahwa bekalnya ketinggalan. Dia langsung bergegas keluar. Di saat di luar ada Rei. Rei bilang bahwa busnya sudah berangkat, jadi percuma kalau diantarin juga. Demi Miri, Kajuki pun akan mengantarkan bekalnya ke tempat tamasya itu. Ternyata si Miri bertamasya ke tempat kebun binatang. Di saat Miri dan dua temannya lagi melihat monyet, tidak lama berselang ada cowok yang ngagetin dari belakang. Dan cowok itu yang bernama Taiga. Dua teman Miri meninggalkan Taiga, Miri pun ikut pergi. Berbeda dengan Taiga, dia mencari singa sendirian. Taiga yang sendirian di situ, Miri langsung nyamperin si Taiga. Di tempat lain, Kajuki dan Rei pun sudah sampai di kebun binatang. Miri, Taiga, dan dua temannya sekarang mereka telah berpisah dengan kelompoknya. Menurut dua temannya, kita ini sudah kesasar. Miri yang sudah pengalaman kesasar, dia menenangkan mereka dan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Di sisi lain, Kajuki dan Rei mencari Miri. Kajuki yang di atas pohon, sementara Rei mengintai di bawahnya. Kajuki pun melihatnya. Miri ini lagi berpegangan sama si Taiga. Kajuki lagi-lagi membayangkan kembali. Kajuki sedikit emosi melihat si Miri dan Taiga berpegangan begitu. Karena suaranya terlalu keras, di sana orang-orang melihat si Kajuki. Miri dan teman-temannya sekarang terus mencari kelompoknya. Kajuki dan Rei terus mengutitnya dari belakang. Miri yang merasa ada yang aneh, dia langsung melirik ke belakang. Setelah sekian lama mencari kelompoknya, Taiga di sini kecapean. Kajuki yang mendengar Taiga, dia pun sadar bahwa dia ini yang bertengkar kemarin. Di saat Taiga minum airnya tumpah ke bajunya, Miri pun ngelapin baju Taiga yang basah itu. Kajuki yang melihat bahwa si Miri ini peduli walaupun orang itu pernah dilawannya. Nah, di sini kita diperlihatkan perampok swalayan ini, di mana si bapak-bapak ini mengambil makanan tanpa membayar. Miri yang melihat, dia langsung nyamperin dan menyuruh untuk membayarnya. Di saat si bapak ini dijaga Miri, tak lama datanglah penjaga makanan itu. Si bapak itu menaruh makanannya lagi. Selagi berjalan, dia sedikit marah kepada Miri. Menurut si Kajuki bahwa di sini banyak orang yang mencurigakan. Selagi mencari kembali kelompoknya, di saat yang sama Taiga melihat mobil Mario Kart. Dan Miri pun sangat menyukai Mario ini. Miri di sini menceritakan Rei yang GG bermain Mario Kart ini. Kajuki sangat kesal di mana Rei ini dipuji di depan teman-temannya ini. Karena gak ketemu-ketemu, dua temannya Miri kelaparan dan mengajak untuk makan bekalnya. Di saat Miri membuka tasnya, dia kaget bahwa bekalnya tidak ada. Taiga di situ memberikan makanan kepada si Miri. Dua temannya Miri pun masih tidak percaya karena si Taiga ini nakal. Dengan itu Taiga meminta maaf kepada mereka dan dia berjanji gak bakalan nakal lagi. Tidak lama berselang datanglah bapak-bapak tadi dan dia kelaparan. Dia meminta makanan itu. Miri yang dipegang si bapak Taiga pun membantunya. Di saat itu Kajuki dan Rei pun datang dengan memakai pakaian badut. Dengan mudah mereka berdua membereskan penjahat yang kelaparan itu. Miri pun berterima kasih telah menyelamatkan teman-temannya. Setelahnya mereka akhirnya ketemu gurunya. Si guru kaget bahwa si Miri dan Taiga sudah baikan. Kajuki dan Rei selagi berjalan pulang, mereka tenang bahwa si Miri ini tidak diduga dia mandiri. Lanjut cerita, Miri pun pulang dari tamasya. Di sini Miri langsung memeluk Kajuki. Kajuki langsung meminta maaf atas bekalnya yang ketinggalan. Di saat itu Miri menceritakan tentang tamasyanya kepada Kajuki. Di sini Rei memberitahu buku kepada Kajuki. Buku itu dari guru Miri. Ternyata Miri ini tidak bertengkar waktu itu. Kajuki pun langsung meminta maaf kepada Miri karena dia sudah suujon. Nah, inilah akhir dari episode 5 dan 6.
Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.